Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Livia Oktaviani dari 11 TKJ 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Livia Oktaviani dari 11 TKJ 5. Saya ingin menjelaskan tentang jenis kabel serat optik dan pemecahan masalah jaringan serat optik. Hasil pengamatan serat optik. Serat optik single mode memiliki diameter inti kecil, biasanya sekitar 8 hingga 10 mikrometer. Serat ini memungkinkan satu jalur cahaya untuk melalui inti yang memungkinkan transmisi jarak jauh dengan kecepatan tinggi, tanpa gangguan sinyal. Serat optik multimode memiliki inti yang besar, yaitu sekitar 50 hingga 100 mikrometer. Titik serat ini memungkinkan beberapa jalur cahaya untuk melalui inti. Tetapi transmisi jarak jauh cenderung mengalami penurunan kualitas sinyal lebih cepat dibandingkan dengan single mode. Kelebihan dan kekurangan jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Livia Oktaviani dari 11 TKJ 5. Saya ingin menjelaskan tentang jenis kabel serat optik dan pemecahan masalah jaringan serat optik. Hasil pengamatan serat optik. Serat optik single mode memiliki diameter inti kecil, biasanya sekitar 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Livia Oktaviani. Saya dari 11 TKJ 5 ingin menjelaskan tentang jenis kabel serat optik dan pemecahan masalah jaringan serat optik. Hasil pengamatan serat optik. Serat optik single mode memiliki diameter inti kecil, biasanya sekitar 8 hingga 10 mikrometer. Serat ini hanya memungkinkan satu jalur untuk melalui inti, memungkinkan transmisi jarak jauh dengan kecepatan tinggi tanpa gangguan sinyal. Serat optik multimode memiliki inti yang besar, yaitu sekitar 50 hingga 100 mikrometer. Titik serat ini memungkinkan beberapa jalur cahaya untuk melalui inti, tetapi transmisi jarak jauh cenderung mengalami penurunan kualitas sinyal lebih cepat dibandingkan dengan single mode. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan kabel serat optik single mode dapat mentransmisikan data jarak jauh tanpa banyaknya penurunan kualitas sinyal. Kekurangan kabel serat optik single mode biasanya lebih mahal untuk instalasi dan peralatan yang diperlukan. Memerlukan peralatan yang lebih persis untuk instalasi dan pemeliharaan. Kelebihan kabel serat optik multimode. Lebih murah dan lebih mudah untuk instalasi dibandingkan dengan single mode. Cocok menggunakan dalam jarak dekat seperti jaringan lokal LAN. Kekurangan kabel serat optik multimode. Tidak efektif untuk mentransmisikan data dalam jarak jauh, karena sinyal akan lebih mudah melemah. Kualitas sinyal menurun dan dengan cepat dalam jarak jauh hingga tidak ideal untuk menggunakan di luar ruang atau jarak jauh. Cara memilih kabel yang benar. Tentukan kabel yang dibutuhkan. Pilih jenis kabel sesuai dengan penggunaan. NYA. Kabel tunggal bersolasi PFC untuk instalasi dalam ruangan harus pakai pipa pelindung. NYM. Lebih dari satu inti sosial, lebih tebal, cocok untuk rumah dan gedung. NYY. Isolasi lebih kuat, tahan air, dan cocok untuk luar ruangan atau tertanam di tanah. NAF. Serabut fleksibel, cocok untuk panel listrik dan instalasi yang membutuhkan kelenturan tinggi. Fiber optik jaringan internet dan komunikasi data kecepatan tinggi. 2. Pilih ukuran kabel yang sesuai. Sesuaikan ukuran kabel dengan daya listrik yang akan digunakan. 1,5 meter untuk lampu dan perangkat kabel, 2 mm untuk stop kontak dan alat rumah tangga umum, 4
mm sampai 5 mm untuk AC, pemanasan air atau alat listrik dengan daya 50 mm lebih untuk kabel utama dari diameter panel distribusi listrik 60G. Umum pada jaringan serat optik, penurunan kualitas sinyal bisa disebabkan oleh kerusakan fisik pada kabel atau konektor yang buruk. Solusi: melakukan pemeriksaan dan pengujian kabel dengan alat yang tepat serat OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) untuk mengidentifikasi titik kerusakan. Keterbatasan jarak utama pada kabel multimode lebih sensitif terhadap panjang jarak. Solusi menggunakan penguatan sinyal dan reaktor untuk perpanjang jarak transmisi, pemeliharaan, dan instalasi yang rumit. Serat optik memerlukan teknik instalasi yang tepat agar tidak terjadi kerusakan sosial. Menyediakan pelatihan yang memadai kepada teknis dan menggunakan peralatan yang sesuai untuk instalasi pemeliharaan. Pilih kabel yang mampu menangani arus listrik sesuai kebutuhan agar tidak mudah panas. Memastikan tenaga listrik 220 V atau 380 V sesuai dengan spesifikasi kabel. 4. Menggunakan kabel dengan standar keamanan. Pilih kabel berlogo SNI, standar internasional Indonesia, atau standar internasional lain seperti IEC. Hindari dari kabel mudah tanpa sertifikat. Hindari kabel lebih murah tanpa sertifikat karena bisa beresiko korsleting atau kebakaran. Sesuai dengan lingkungan instalasi dalam ruang, digunakan NYM atau NYA dengan pipa pelindung. Luar ruangan atau tertanam di tanah menggunakan NYY lebih tahan cuaca industri atau mesin. Jenis kabel single mode. SMF untuk jarak jauh inti kecil, multimode MMF untuk jarak pendek lebih besar. Inti lebih besar. Thick Bufresne fleksibel, cocok untuk indoor. Loose tube tahan cuaca, cocok untuk outdoor. Aromat dilengkapi pelindung, tahan tekanan dan gigitan hewan. Ribbon fiber berisi banyak serta dalam satu, efisien untuk data center. Ariel fiber dirancang untuk instalasi di tiang udara, tahan terhadap kondisi lingkungan. Kesimpulannya, kabel serat optik terdiri dari single mode yang ideal untuk jarak jauh dengan kecepatan tinggi dan lebih cocok untuk jarak dekat lebih terjangkau. Pemecahan masalah seperti keterbatasan jarak dapat diatasi dengan menggunakan penguatan sinyal outdoor dan pelatihan teknis yang tepat. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.